أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita curah limpahkan kepada Allah, karena alhamdulillah atas nikmat serta karunia-Nya kita bisa sama-sama dalam keadaan sehat walafiat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada sosok Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam semangat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari ini, Bu Sarifah akan berkisah tentang salah satu sahabat Nabi, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Oke, anak-anak semuanya tolong menyimak ya. Abu Dzar Al-Ghifari namanya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Ibunya bernama Rawah binti Al-Wati'ah Al-Ghifariyah. Abu Dzar dilahirkan di kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Kabilah ini terletak sebagai komplotan para perampok. Mereka adalah para pembegal bagi para musafir dan para pedagang. Mereka merampas harta dengan paksaan dan kekuatan yang mereka miliki. Abu Dzar adalah salah seorang dari mereka. Bahkan ia lebih hebat lagi. Terkadang ia membegal sendirian tanpa rombongan. Ia sergap orang-orang dengan kudanya di kegelapan. Bahkan tanpa menaiki kuda pun, ia seakan seperti hewan buas yang ingin menerkam. Dan ia lepaskan korbannya dalam kondisi hidup. Ia merampok apapun yang ia inginkan. Meskipun demikian, Abu Dzar adalah seorang yang percaya dengan Tuhan. Hingga tiba pada suatu pagi,
Abu Dzar pergi menemui Rasulullah. Didapatinya Rasulullah yang sedang duduk seorang diri. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, dari mana kamu berada?" Abu Dzar pun berkata, "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi adalah Al-Quran yang mulia. Ujar Rasulullah, "Bacakanlah kalau begitu." Kata Abu Dzar. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah, sedang Abu Dzar mendengarkan dengan penuh perhatian. Hingga tidak berselang lama ia pun berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." "Anda dari mana, saudara sebangsa?" tanya Rasul. "Saya dari Ghifar," ujarnya. Maka terbukalah senyum lebar di kedua bibir Rasulullah. Sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar tersenyum pula, karena ia mengetahui rasa terpendam di balik rasa kagum Rasulullah. Allah menunjuk siapa yang ia kehendaki. Abu Dzar salah seorang yang Allah kehendaki, yang Allah berikan petunjuk serta hidayah. Pada suatu hari, Rasulullah mengemukakan kepadanya pertanyaan berikut ini. "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka pribadi?" Jawab Abu Dzar, "Demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik dari itu? Ialah bersabar sampai kamu menemuiku." Tahukah teman-teman, kenapa ya kok Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan seperti itu? Ternyata itulah persoalan pembesar dan harta. Nah, itu menjadi persoalan pokok bagi Abu Dzar, dan untuk itu ia harus membaktikan hidupnya suatu kemuskilatan menyangkut masyarakat umat dan masa depan yang harus dipecahkannya. Abu Dzar akan selalu ingat wasiat Rasulullah SAW. Ia tidak akan menggunakan ketajaman pedang terhadap para pembesar yang meraup kekayaan dari harta rakyat sebagai ancamannya dulu. Tetapi ia tidak akan bungkam atau berdiam diri walau agak sesaat pun terhadap mereka. Nama Abu Dzar sangat terkenal, bahkan walau baru namanya saja yang terdengar menimbulkan rasa takut dan ngeri bagi para penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang. Abu Dzar menunjukkan sasarannya yang pertama terhadap poros utama keutamaan dan gudang raksasa kekayaan, yaitu Syria, tempat bercokolnya Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah wilayah Islam paling subur, paling banyak hasil bumi, dan paling kaya dengan barang upetinya. Muawiyah telah memberikan dan membagi-bagikan harta tanpa perhitungan, dengan tujuan untuk mengambil hati orang-orang terpandang dan berpengaruh, dan demi terjaminnya masa depan yang masih ia rindukan. Di sana, tanah-tanah luas, gedung-gedung tinggi, dan harta berlimpah telah menggoda sisa-sisa yang tinggal dari pemikul dakwah. Maka Abu Dzar harus cepat mengatasinya sebelum hal itu berlarut-larut dan sebelum pertolongan datang terlambat. "Bicaralah, wahai Abu Dzar," kata mereka. "Bicaralah, wahai sahabat Rasulullah." Abu Dzar melepaskan pandangan, menyelidik ke arah orang-orang yang berkerumun. Dilihatnya kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin yang dalam kebutuhan. Kata Abu Dzar, "Saya heran
melihat orang yang tidak punya makanan di rumahnya, kenapa ia tidak mendatangi orang-orang itu dengan menghunus pedangnya? Tetapi segera pula teringat olehnya wasiat Rasulullah yang menyuruhnya memilih cara evolusi daripada cara revolusi, menggunakan kata-kata tandas daripada senjata pedang. Maka ditinggalkannya lah bahasa perang dan kembali menggunakan bahasa logik. Kemudian dihadapkannya pertanyaan kepada para sahabat yang duduk di sekelilingnya. Kata Abu Zar, apakah tuan-tuan yang sewaktu Quran diturunkan kepada Rasulullah, ia berada di lingkungan tuan-tuan? Jawaban pertanyaan itu diberikannya. Dan mereka berkata, benar, kepada tuan-tuanlah Al-Quran diturunkan, dan kepada tuan-tuanlah yang telah mengalami sendiri berbagai peperangan. Kemudian diulangi pertanyaannya. Tidakkah tuan-tuan jumpai dalam Al-Quran ayat ini? Kan disebutkan dalam Quran surat At-Taubah, kata Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih, yaitu ketika emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrikakan ke kening, ke pinggang, dan ke punggung mereka sambil dikatakan, nah, inilah dia yang kalian simpan untuk diri kalian itu, maka rasakan akibatnya. Quran surat At-Taubah. Muawiyah memotong jalan pembicaraan. Katanya, ayat ini diturunkan kepada ahlul kitab. Tidak, seru Abu Zar. Bahkan ia diturunkan kepada kita dan kepada mereka. Abu Zar melanjutkan ucapannya, menasihati Muawiyah dan para anak buahnya agar melepaskan gedung, tanah, serta harta kekayaannya itu, dan tidak menyimpan untuk diri masing-masing kecuali sekedar keperluan sehari-hari. Berita tentang Abu Zar dan soal jawab ini tersebar dari mulut ke mulut, dari orang banyak ke orang banyak. Semboyannya semakin nyaring terdengar di rumah-rumah dan di jalan-jalan. Sampaikan kepada mereka, para penumpuk harta, akan siksa api neraka. Itulah semboyan dari Abu Zar. Karena Abu Zar berkeinginan agar tak seorang pun di antara kita menjadi pejabat atau pengumpul harta, tetapi hendaklah kita tetap menjadi pelopor kepada hidayah Allah dan pengabdi bagi Allah. Ia telah mengenali benar tipu daya dunia dan harta ini, dan menyadari pula bahwa Abu Bakar dan Umar tak mungkin bangkit kembali. Telah pula didengarnya Nabi Muhammad memperingatkan sahabat-sahabatnya akan daya tarik dari jabatan ini dan dinasihatinya. Ini merupakan amanat dan di hari kiamat menyebabkan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya secara benar dan menunaikan kewajiban yang dipukulkan kepadanya. Jadi, anak-anakku sekalian, dari kisah Abu Zar Al-Ghifari ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kisah Abu Zar adalah penyayang kaum duafa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Zar. Bahkan semboyan yang disampaikannya adalah sampaikan kepada para penumpuk harta akan siksa api neraka. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Zar Al-Ghifari. Sekian kisah hari ini dari sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari. Bila ada kesalahan dari ucapan Bu Sarifah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.